dalam waktu yang tidak lama lagi. Di kota Moskow yang ramai, Olet dan Alyona sedang berkencan, di mana Olet mengungkapkan bahwa dia adalah seorang tentara yang menikmati cuti 2 minggu. Kencana sukses yang berpuncak pada mereka menghabiskan malam bersama. Pada saat yang sama, di Paris, sebuah pesawat hampir mendarat ketika tiba-tiba semua lampunya padam dan setiap penumpang kehilangan kesadaran. Pemadaman listrik ini segera meluas secara global dan hanya terjadi di sebagian kecil wilayah Eropa Timur. Olet dan Alyona mengamati drone yang melayang di atas Moskow membeku di tengah penerbangan, mendorong mereka bergegas ke lobi hotel untuk menyelidiki situasinya. Seluruh penghuni gedung berkumpul di sana untuk mendengarkan berita. Pembawa berita mengungkapkan bahwa hal ini bukan karena bencana alam. Dan pada awalnya, mereka mencurigainya sebagai aksi teroris. Namun mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan komunikasi dengan seluruh dunia. Sepasukan tentara, di bawah kepemimpinan wali kota Dolmatov, dikirim dalam misi pengintaian ke Kirov, salah satu dari banyak kota yang kini tenggelam dalam kegelapan. Jurnalis Olga menemani mereka mendokumentasikan temuan apapun yang mungkin mereka temukan. Pemerintah telah mengerahkan drone ke wilayah ini, namun tidak ada yang kembali. Tim tersebut menjelajahi kota dan memasuki sebuah toko di mana mereka menggunakan selimut bercahaya khusus untuk menerangi sekeliling mereka, yang mengarah pada penemuan suram bahwa setiap penduduk di sini telah meninggal, termasuk ikan di dalam mangkuk. Mereka dibiarkan bertanya-tanya tentang penyebab kematian karena tidak ada tanda-tanda serangan yang terlihat, seolah-olah serangan itu terjadi secara tiba-tiba. Mereka kemudian mulai menyelidiki berbagai apartemen, di mana mereka menemukan segala sesuatunya tidak tersentuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi, hal ini tampaknya terjadi dalam sekejap seolah-olah orang-orang menguap begitu saja. Tiba-tiba, salah satu tentara diserang oleh entitas misterius. Anggota tim lainnya bergegas membantunya, tetapi saat entitas melihat mereka, entitas tersebut merampas senjata prajurit tersebut dan melarikan diri melalui jendela. Tim tersebut langsung membalas, tetapi entitas tersebut tampaknya kebal terhadap peluru dan melarikan diri dengan cepat. Mereka mengangkut tentara yang terluka ke pesawat mereka dan menanyakan apakah dia melihat sekilas penyerangnya. Namun kegelapan dan kekacauan membuat mustahil untuk melihat apapun. Sebulan kemudian, lebih dari 100 juta warga Rusia diperkirakan tewas. Dan pemerintah berupaya mendesak masyarakat yang tersisa untuk tetap tenang. Namun, faksi-faksi agama berkumpul karena mereka yakin kiamat akan segera terjadi. Sementara itu, Yura termasuk di antara banyak warga sipil yang menerima surat yang mengundangnya untuk wajib militer. Yura tinggal bersama ibunya yang menderita Alzheimer, dan dia sedih karena meninggalkannya. Tapi dia tetap mendaftar.
Saat dia berangkat ke markase, dia mengamati kondisi dunia saat ini, di mana hanya 1 bulan saja sudah cukup untuk membuat jalanan tampak pasca-apokaliptik. Yura akhirnya menjadi bagian dari tim Oleggu, yang diberi pengarahan tentang skenario saat ini oleh Dolmatov dan Kolonel Marina. Setiap kota yang dilanda kegelapan dianggap berada di bawah karantina, dan satu-satunya kekuatan yang tersisa dapat ditelusuri ke Moskow. Wilayah tertentu di Belarus, Ukraina, dan Finlandia. Wilayah ini disebut sebagai lingkaran kehidupan. Beberapa tim retcon telah kembali dengan membawa jenazah dan mereka menemukan bahwa penyebab kematiannya adalah neurotoksin endogen, bahan kimia yang diproduksi oleh tubuh manusia. Tim baru ini memiliki 2 tanggung jawab: menemukan petunjuk untuk membantu para ilmuwan memahami penyebab neurotoksin ini, dan menjelajah lebih jauh ke zona karantina untuk mengumpulkan sumber daya karena Moskow kehabisan pasokan. Mereka harus berhati-hati karena banyak tim telah dikirim dan kebanyakan dari mereka tidak kembali, meskipun memiliki tang untuk perlindungan. Saat semua orang bersiap, sukarelawan tambahan muncul, dan Oleg terkejut melihat Alyona ada di antara mereka. Tiba-tiba, alarm berbunyi, menandakan serangan akan datang. Rupanya, sekelompok besar musuh mendekat, mendorong para prajurit berkumpul di perbatasan antara pangkalan dan zona karantina. Pada saat itu listrik di pangkalan padam, menyebabkan Dolmatov mulai menembakkan suar untuk visibilitas yang lebih baik. Ketika makhluk aneh itu sudah cukup dekat, para prajurit melepaskan tembakan. Beberapa makhluk ini berhasil menyusup ke markas dan mulai menyerang semua orang yang mereka lihat, menyebabkan Oleg kehilangan kesadaran. Keesokan paginya, Oleg terbangun di bawah beban musuh yang sudah meninggal. Yura memperhatikan dia masih bernapas dan meminta bantuan untuk menggerakkan tubuhnya. Dan sekarang Oleg menyadari bahwa makhluk aneh itu sebenarnya adalah beruang besar. Faktanya, ada puluhan bangkai beruang di seberang perbatasan, dan tidak ada yang mengerti mengapa mereka berperilaku seperti itu. Oga juga hadir, mendokumentasikan segala sesuatunya untuk pemberitaan. Oleg dipindahkan ke rumah sakit dan terkejut saat mengetahui bahwa Alyona adalah seorang dokter. Dia merawat luka-lukanya dan ketika dia mengalami rasa sakit, dia menenangkannya dengan ciuman. Sementara itu, Marina dan Dolmatov mendiskusikan topik sensor, sekelompok individu yang diduga memperoleh kekuasaan setelah pemadaman listrik. Marina menjelaskan bahwa mereka tidak seperti pahlawan super. Sensor sebenarnya dapat menerima data dalam pikiran mereka mirip dengan bagaimana radio menerima sinyal. Namun, mereka belum mampu memecahkan kode data atau memahami bagaimana hal ini terjadi. Sensor yang paling kuat adalah Sashal, yang saat ini berada di rumah sakit militer. Sejak pemadaman listrik, dia mengalami mimpi buruk tentang seorang pria botak misterius.
Hari ini dia dikunjungi oleh Zenyal, yang mengaku diutus oleh seseorang bernama Id. Dia menjelaskan bahwa gelombang pertama melenyapkan semua barang elektronik. Gelombang kedua memulai pemusnahan semua makhluk hidup. Dan gelombang ketiga akan mempengaruhi setiap orang yang selamat di area karantina. Mereka diserang. Jumlahnya berjumlah jutaan. Dan otonominya hilang. Namun masih ada waktu untuk menghentikannya. Sasha tidak ingin berpartisipasi dalam hal ini dan memanggil keamanan. Namun pasukan tidak dapat menemukan Zenya dan memberitahu dokter bahwa Sasha melihat sesuatu. Prajurit yang tersisa bersiap untuk tugas tersebut. Yura akhirnya melakukan perjalanan bersama Olga, yang mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya ke arah kamera. Yura mengaku tidak mempermasalahkan keadaan saat ini karena sudah memberikan tujuan hidupnya dan lebih memilih menjadi sopir taksi. Setelah mencapai zona karantina, mereka menemukan tangkang tersebut hancur di tanah dan sebuah jurang membelah strukturnya, menunjukkan bahwa gelombang ketiga telah dimulai. Video kehancuran ini membuat penduduk yang tersisa menjadi panik, menyebabkan kerusuhan dan lonjakan angka kejahatan yang meluas di kota. Pemerintah yakin mereka mengatasi masalah ini, tapi masyarakat curiga pemimpin mereka menyembunyikan sesuatu. Para prajurit dibagi menjadi beberapa tim untuk mencakup lebih banyak wilayah. Yura dan Olga Bloto di tim 7, dan saat mereka melintasi hutan, ketegangan yang lucu muncul di antara mereka. Ketika Olet yang sudah sembuh tiba, dia bergabung dengan grup 4. Yang sedang menyelidiki sebuah desa kecil. Salah satu tentara membuka kunci ruang penyimpanan, mengakibatkan tumpukan batang logam jatuh menimpanya dan melukai kakinya. Tin memutuskan untuk beristirahat di dalam rumah sampai dokter tiba. Keesokan paginya, Talione muncul dan menyatakan prajurit itu harus kembali ke Moskow bersamanya jika dia tidak ingin kehilangan kakinya. Tin 7 juga bermalam di dalam apartemen, dan saat mereka sedang sarapan, Yura mengamati sesuatu yang aneh di sebuah toko. Dia meninjau rekaman Olga dan memastikan pintunya tidak terkunci saat mereka tiba. Yura dan beberapa tentara memasuki toko dan menemukan tanda-tanda kehadiran seseorang. Jadi mereka memutuskan untuk memasang jebakan. Mereka lalu kembali ke apartemen dan menunggu pengaktifan jebakan. Hal ini tak terjadi hingga malam tiba. Semua orang bersiap untuk berangkat, tapi Yura meminta Olga untuk tetap di dalam dan menginstruksikannya menggunakan suara sebagai sinyal bantuan jika mereka tidak kembali. Olga akhirnya menentang Yura dan mengikuti tim apapun untuk mendokumentasikan segalanya. Di dalam toko, mereka menemukan seorang remaja yang terluka akibat perangkap. Mereka membawanya ke apartemen dan mencoba membantunya. Tapi anak laki-laki itu menanggapi dengan mengambil pisau dan membunuh seorang tentara. Yang lain langsung merespon dengan menembaknya jatuh.
Sementara itu, Sasha pergi mencari udara segar di atap rumah sakit dan tiba-tiba dikejutkan oleh ide pria yang diberitahukan Xenia kepadanya. Xenia hanya menjadi tautan mental memang. Tit hadir dan mencari bantuan Sasha untuk meyakinkan dia tentang pemahamannya. Dia mengungkapkan dirinya. Dia menyingkapkan wajahnya yang bukan manusia. Saat itu, Marina tiba dengan sekelompok tentara. Mereka mengarahkan senjatanya ke Idu. Tapi tiba-tiba, mereka semua menargetkan Marina. It mengklarifikasi bahwa dia menggunakan kemampuan psikisnya untuk membuat tentara menganggapnya sebagai It dan dia sebagai Marina. Oleh karena itu dia tidak boleh mencoba apapun. Dia juga berjanji kesetiaannya kepada Marina dan memperingatkannya tentang kedatangan jutaan orang seperti dia dengan tujuan untuk memusnahkan umat manusia. Ketika Marina menanyakan identitasnya, Tit menyatakan bahwa manusia akan menganggapnya sebagai dewa. Marina kemudian mengantar Ed ke kantornya untuk diinterogasi. Saya telah menjelaskan bahwa ia dimaksudkan untuk memulai proses iradiasi ketika bulan berada di atas lautan. Namun ia keliru, bulan melindungi bagian Eropa ini, sehingga terlindung dari radiasi. Begitulah siklus kehidupan terjadi, dan semua orang yang berada di zona karantina hanyalah sebuah drone tak bertanggung jawab yang siap menyerang. Spesies It membutuhkan bumi karena bintang mereka mendekati akhir dan mereka menginginkan tempat baru dengan matahari untuk dihuni. Selanjutnya, ia mengungkapkan bahwa ada gelombang 0 ribuan tahun yang lalu. Gelombang ini adalah ras manusia, yang sebenarnya merupakan senjata biologis yang dikirim oleh alien untuk melenyapkan penduduk asli bumi. Penduduk aslilah yang membangun piramida dan kota bawah laut karena mereka jauh lebih maju. Manusia adalah senjata biologis yang ideal karena mereka adalah perusak dan penjajah, dan mereka berbagi sejumlah besar nol dengan spesies itu, kecuali mereka tidak memiliki kekuatan psikis. Radiasi yang tidak disengaja menyebabkan beberapa individu, seperti Sasha, mendapatkan kembali radiasi tersebut. Pasukan militer dari planet E dijadwalkan tiba besok. Namun saudara laki-laki itu sudah hadir. E tidak setuju dengan metodenya dan berusaha menemukannya. Tetapi satu-satunya yang mengetahui keberadaannya adalah Sasha, berkat mimpinya. Sementara itu, semua tank tiba-tiba diserang oleh manusia yang pikirannya dikendalikan. Para prajurit segera melepaskan tembakan dan berusaha membentuk garis pertahanan. Namun musuh datang dalam jumlah besar dan dengan mudah membalas, memusnahkan sebagian besar tank dan menyebabkan mereka kehabisan amunisi. Saat apartemen persembunyian mereka meledak, Yura memerintahkan Olga untuk menembakkan Suaru. Namun sebagian besar tim melakukan hal yang sama, dan tidak ada sumber daya yang cukup untuk membantu semua orang. Untuk saat ini,
Anggota grup 7 yang tersisa akan menunggu di atap gedung agar tetap berada di luar jangkauan penyerang. Diskusi Marino dengan Ed terganggu oleh pesan yang memberitahukan dia tentang serangan itu, dan Ed menekankan bahwa mereka membuang-buang waktu. Mereka berempat, termasuk Xenia dan Sasha, terbang ke pangkalan, dan selama perjalanan, Ed menjelaskan bahwa dia abadi kecuali seseorang memutuskan untuk membunuhnya. Setelah mencapai pangkalan, Ed membuat Sasha kesurupan, berhasil menunjukkan dengan tepat lokasi Ra adalah terletak di gedung pencakar langit di Kiro. Ed sangat ingin memobilisasi pasukan yang tersisa tanpa penundaan. Namun, Dolmatov, setelah melihat itu, ragu untuk menaruh kepercayaan padanya. Saat itu, seorang tentara melaporkan bahwa Moskow juga sedang diserang. Marino membujuk Dolmatov dengan menekankan bahwa Ed adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Sementara itu, grup 7 memutuskan untuk turun ke gedung untuk mencari tim yang gagal mengirimkan suara. Olga ketakutan, tapi Yura menenangkannya dengan ciuman dan dengan lembut menurunkannya. Saat mereka melintasi jalanan, mereka bertemu dengan beberapa warga sipil dan melenyapkan mereka tanpa dialog apapun. Olga merasa terganggu dengan hal ini karena mereka tampak tidak berbahaya. Namun Yura mengingatkannya bahwa remaja laki-laki itu pada awalnya juga tampak tidak berbahaya. Untuk memvalidasi maksudnya, gelombang baru manusia yang menyerang mereka. Semua tentara lainnya tewas, tapi Yura berhasil menangkis para penyerang, menderita luka-luka dalam prosesnya. Mereka berlindung di garasi, tempat mereka merawat luka Yura dan menemukan mobil berisi bahan bakar dan kunci untuk melarikan diri. Kembali ke markas, Sasha mengakui ketakutannya untuk pergi karena dia yakin Ra melihatnya selama penglihatan tersebut. Ed mengizinkannya untuk tetap tinggal demi keselamatannya sendiri. Saat Dolmatov berangkat dengan tanku, Marina menyadari ketidakhadiran Sasha dan menghentikan semua orang. Tiba-tiba, rentetan roket menghantam pangkalan tersebut, menyebabkan ledakan. Marina mengarahkan senjatanya ke Ed, marah karena dia jelas-jelas mengetahui hal ini. Dan Ed mengaku itu benar. Namun, jika Sasha menemani mereka, tim tersebut malah akan binasa, dan mereka tidak akan menang dalam perang. Keesokan paginya, Yura dan Olga bertemu Oleg dan Ione. Anggota tim mereka juga hanya tersisa sedikit, dan amunisi mereka sudah habis. Untungnya, tim Dolmatov menemukan mereka tak lama kemudian dan mengundang mereka untuk bergabung dalam misi melenyapkan Ra. Olga dan Alyona harus menemani mereka karena tidak ada tempat untuk kembali. Beberapa jam kemudian, tim mencapai Kirov. Dolmatov terkejut dengan kurangnya serangan, dan Ed menjelaskan bahwa Roy yakin dia tewas di pangkalan. Jalanan dibarikade oleh manusia yang berterbangan,
dan beberapa dari mereka melompat dari atas sambil membawa bom. Tentara tanpa henti mendorong maju dengan tanpa menembak atau menghancurkan musuh yang mencoba menghentikan mereka. Setelah mencapai gedung pencakar langit itu, Pitt memimpin Yura dan beberapa tentara ke atapku, sementara sisanya tetap berada di pintu masuk untuk pertahanan. Pertempuran ini sangat sengit, dan mereka tidak yakin berapa lama mereka bisa bertahan. Jadi Oleg mengawal warga sipil ke atas. Setelah melenyapkan musuh di dalam, Pitt dan para prajurit menghadapi Ro di atap. Yura mencoba menyerangnya, tapi Ro hanya menepisnya ke samping dan meninggalkannya tertatih-tatih di tepi jurang. Pitt menghadapi Ra selanjutnya, dan pertarungan mereka cukup seimbang. Tetapi ketika Yura naik lagi dan ledakan besar bergema di jalanan, mengalihkan perhatian Ra dan memberi Pitt kesempatan untuk menyerangnya secara langsung, mengeluarkan perangkat dari dalam tubuh Ra. Yura segera turun tangan dan menanam granat di rongga yang dihasilkan. Akhirnya membunuh Ra. Sekarang, Pitt dapat memanfaatkan kekuatannya untuk membebaskan semua manusia yang dimanipulasi. Dia menyatakan langkah selanjutnya adalah melenyapkan alien yang tiba di pesawat luar angkasa. Karena manusia pada dasarnya dirancang untuk membunuh. Xenia gagal memahami mengapa Ed tidak memberitahu mereka tentang semua ini sebelum pemadaman listrik, dan Aliona serta Marina menyuarakan penolakan mereka terhadap manipulasi Ed terhadap manusia. Saat aku menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang layak diterima manusia, Xenia menyerangnya dengan pisau. Tapi aku menggunakan kekuatannya untuk memaksanya membunuh Marina. Malah, Oleg mencoba untuk menyerang Ed juga. Tapi Yura melangkah untuk membelanya, menyoroti bahwa Ed adalah satu-satunya harapan mereka melawan invasi yang akan datang. Perkelahian terjadi antara Yura dan Oleg. Dan ketika Olga mengamati Yura mengalahkan Oleg, dia mengambil pistol dan menembak ke arah Yura untuk menghentikannya. Xenia mencoba membunuh Ed lagi, tapi Ed dengan mudah menghentikannya. Oleg berencana membunuh Yura dan malah menembak ke arah itu. Namun pelurunya tidak berpengaruh. Ed menggunakan kekuatannya untuk membuat Oleg menganggap semua orang sebagai ayahnya, menyebabkan dia goyah. Namun, berkat kemampuan sensornya, Xenia dapat menemukan Ed asli dan dia melompat untuk menjatuhkannya ke sampingnya. Mereka berdua binasa saat mereka menyentuh tanah. Pada saat yang sama, sebuah pesawat luar angkasa raksasa mendarat di sekelompok bangunan. Oleg mengambil perangkat yang Ed ekstrak dari Ro dan berangkat bersama para wanita, menolak menghabisi Yura. Setelah mengumpulkan beberapa senjata dari tubuh yang jatuh, ketiganya memasuki pesawat luar angkasa yang telah membuka pintunya untuk mengantisipasi Ra. Di dalam, ratusan alien tertidur di dalam polong, dan ketika Oleg mengaktifkan perangkat tersebut, oksigen mulai mengalir ke dalam polong tersebut.
Tampaknya Ra dimaksudkan untuk membangunkan mereka. Dan pengatur waktu di pot mengonfirmasi bahwa mereka akan segera beroperasi. Mereka mencoba menembaki mereka dan memastikan bahwa itu memang membunuh mereka. Namun mereka kekurangan amunisi atau waktu untuk melenyapkan mereka semua. Olga memperhatikan pipa-pipa yang mengangkut oksigen O2 di lantai. Dan menghancurkan salah satunya akan membasmi banyak alien secara bersamaan. Ketiganya mulai menghancurkan setiap pipa yang mereka temukan. Secara efektif menghentikan invasi. Namun, saat Aliona hampir menghancurkan pipa terakhir, dia memku saat menyadari bahwa polong terakhir tersebut berisi anak-anak. Anak-anak mulai keluar dari polong dan ketika Oleg melihat mereka, dia menjatuhkan senjatanya ke tanah. Tidak mampu melukai makhluk yang tidak bersalah.